Bismillahirrahmanirrahim. Saya berada di lokasi pesantren yatim dan duafa Yayasan Cinta Dakwah Indonesia, Yayasan Arif Saiful Rahman. Ini baru pertama kali saya kesini. Coba lihat, nah itu ada motor di depan. Saya lanjut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abah Emir. Akhirnya setelah hampir 1 tahun dari Ramadan ke Ramadan, baru kali ini saya sampai di pesantren yatim dan duafa Yayasan Cinta Dakwah Indonesia, Yayasan Arif Saiful Rahman. Kenapa baru sekarang saya sampai di sini? Karena aktivitas saya yang kerja dan bolak-balik kerja itu aja sih. Jadi kenapa sih, urusannya apa sih saya ada di sini gitu kan? Saya mikirnya gini, ada tempat yang kita nggak tahu takdir kita nanti gimana, apakah umur kita sampai gimana, bahwa saya mau menitipkan ini untuk pribadi saya nih. Saya mau menitipkan, saya mau meyakinkan bahwa ketika nanti saya sudah nggak ada, anak-anak saya itu terjamin. Anak-anak saya ada yang jamin tentang pendidikan agamanya. Jadi itu membuat saya, ada tempat nih, ternyata di Banjar Patroman itu ada tempat yang luasnya 4 hektar dan itu semua dari umat dan untuk umat. Maka dari itu saya berpikir bahwa kenapa kita nggak terlibat di dalam sini, kenapa kita nggak terlibat di proyek Allah, proyek besar ini. Bayangin hanya dengan 1.000, hanya dengan 2.000, hanya dengan 10.000 per minggu, itu bisa kita termasuk terlibat di dalam pembangunan proyek besar ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada, saya sih melihatnya ini satu kesatuan ya. Ada Ustadz saya, Ustadz Sandi, ada Ustadz saya di belakang, Ustadz Jainal, ada yang lainnya, bahwa terima kasih sudah melibatkan saya. Jadi insya Allah hanya dengan recehan kita bisa membangun, kita bisa menjamin bahwa anak-anak kita nanti akan selamat pendidikan agamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lokasi pesantren yatim dan duafa Yayasan Cinta Dakwah Indonesia, saya Abah Emir. Mari kita sama-sama memperjuangkan untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak yang lainnya, karena kita tidak tahu di kemudian hari itu nanti bagaimana. Kita lanjutkan pembangunan ini, kita sama-sama berjuang untuk melanjutkan pembangunan pesantren yatim ini. Terima kasih. Salah satu inisiator pembangunan pesantren ini adalah ini guru saya, ini rekan saya, sahabat saya, teman saya, Ustadz Jainal dari Banjar. Sebetulnya kalau saya mau cerita, perkenalan saya dengan Ustadz Jainal itu cukup mengerikan. Cukup mengerikan karena saya belum tahu beliau dari awal. Jadi beliau adalah guru anak saya di Ar-Rahman. Kebetulan ada kegiatan berkuda dan berkudanya itu telat datangnya. Jadi saya mikir ini mana kudanya nih. Terus ternyata yang bawa Ustadz Jainal gitu. Saya tidak menyangka bahwa beliau itulah Ustadz Jainal sambil bawa kuda. Mohon maaf gitu kan. Untung saya belum keluar emosi, bener kan? Tapi saya bilang ini, aduh kasihan anak-anak nih, mana sih tukang kudanya gitu kan. Setelah itu Ustadz Jainal dengan bilang, aduh mohon maaf nih Pak, Bu, saya telat gitu kan. Iya. Saya juga karena artinya benar, artinya bahwa saya ada perubahan. Saya bergabung dengan Ustadz Jainal dan Ustadz Jainal mau berteman dengan saya ada perubahan gitu sampai sekarang. Jadi pertama ini saya pengen, jadi mungkin bukan cuma saya, jadi orang lain juga pengen tahu gitu. Dengan luas yang 4 hektar ini bagaimana cara rekan-rekan saya seperti Ustadz Jainal dan yang lainnya mengelolanya, dari awal pembangunannya aja. Kalau di pikiran saya 4 miliar itu butuh, kalau pikiran utak-atik manusia ya kebayang kan, pembangunan di zaman yang seperti ini. Pembebasan, jadi kita langsung tanya ke Ustadz Jainal, gimana Tad? Ya, maaf. Ya, alhamdulillah sebetulnya ini atas izin Allah, dan saya juga tidak menyangka Allah memberikan amanah yang cukup besar ini, dan bukan hanya saya, kami berarti banyak sekali tim yang terlibat di pesantren yatim dan duafa Kota Banjar ini, pesantren atas kerjasama Yayasan Cinta Dakwah dan Yayasan Arif Saiful Rahman. Ini
kita masih proses untuk pembebasan lahan, tetapi on progress. Kita juga mudah-mudahan mohon doanya nih dari semuanya. Pasca Lebaran ini kita sudah mulai on progress untuk pembangunan apa masjid dulu atau asrama dulu, kita sudah mulai. Dan ini tentu untuk yatim dan duafa gratis insya Allah. Kita luasnya 4 hektar, nanti ada agro edufak yang di sana ada konsep keterpaduan terkait dengan pesantren, dan juga ada apa namanya, ada edukasinya, taman edukasi untuk bisa dikunjungi oleh kaum muslimin semuanya, sambil berkunjung ke pesantren, sambil bisa melihat ada apa namanya, ada peternakannya, ada pertaniannya, perkebunannya, perikanannya, dan juga bisa jadi ada mini zoo-nya dan sebagainya. Kita juga ingin bahwa pesantren itu bisa mandiri, itu mandiri, jadi kreatif, inovatif, dan mandiri. Jadi dengan slogan itu kita bisa. Nah, ini semua itu adalah berkat Bapak dan Ibu para donatur semuanya kaum muslimin yang saya cerita tadi, ada seseorang yang mengumpulkan uang cuman nih saya sumbangkan 2.000, tapi dari 2.000 itu bertambah banyak orang yang ikut patungan gitu ya. Ya ini pemicu itu ya, dari 2.000 itu pemicu. Nah, ini inilah yang dikumpulkan 10.000, 1.000 sehari, 10.000 seminggu. Nah, ini yang dikumpulkan alhamdulillah ada 4 hektar dari 14 orang pemilik, sekarang tinggal 6 lagi, dan sekarang sudah on progress untuk pelunasan, dan kita juga sudah ada toren dan sebagainya, ada tiang listrik terutama nih baru kemarin awal Ramadan itu langsung nyala, dan itu sudah nyala. Bisa dipakai camping ground area mana, dan insya Allah nanti kuda juga ada di sini. Juga mudah-mudahan ada mini zoo-nya juga. Dan ini mangga silakan yang mau datang ke sini untuk ikut membebaskan, masih banyak peluang kebaikan untuk kaum muslimin semuanya. Itu Bah, jadi ya semuanya oleh kaum muslimin lah, karena ini milik umat dan Allah lah yang punya rencana gitu ya. Ini karena kita ngurusin anak yatim, anak yatim itu ya Allah yang tanggung semuanya. Maka saya hanya berusaha untuk menjadi fasilitas saja. Gitu Bah. Ya, itu sedikit perbincangan dengan rekan saya Ustadz Jenal. Jadi demikian untuk selanjutnya mungkin saya akan jalan-jalan lagi, saya akan lihat lagi lokasinya. Ustadz Jenal silakan untuk memulai kegiatan lagi yang lainnya, nyiram pohon dan rumput. Terima kasih banyak Ustadz Jenal. Ya. Jadi inilah dia lokasi pesantrennya. Saya berada di tengah-tengah di antara bukit. Coba kamera ke sana, di antara bukit dan lembah sebelah sana juga ada lembah sebelah kanan saya. Ini artinya bisa dimanfaatkan. Jadi menurut Ustadz Jenal nanti ada peternakan yang ini merupakan insya Allah menjadi pesantren mandiri. Ketika peternakannya sukses, ketika perkebunannya sukses, bisa menghidupi kehidupan di pesantren tersebut. Saya tadi sudah jalan dari ujung ke ujung dan hasilnya adalah ngos-ngosan. Bayangkan ini ada 4 hektar. 4 hektar diisi dengan nanti anak-anak yang tahfiz Quran. Kedengeran anak-anak ngaji, ya Allah saya gak kebayang ketika nanti udah seperti itu gitu kan. Ternyata di Banjar nggak jauh-jauh, ternyata di Banjar Patroman ada pesantren yatim yang mengkhususkan untuk anak yatim, yang gratis untuk anak yatim, untuk anak-anak kita semua, untuk umat, di yang sebesar 4 hektar. Oke, kamera bisa maju ke saya. Ini baru permulaan, udah ada gubuk, udah ada toren, di sini juga udah ada listrik. Jadi kalau kebutuhan listrik dan air itu sudah aman, insya Allah nanti Ustadz Jenal akan membangun toilet yang utama, karena kemarin waktu saya kerja saya melihat mereka rombongan camping di sini dan saya tidak suka karena saya tidak diajak. Jadi akhirnya saya kesini, akhirnya saya sampai. Jadi saya nggak mau kita warga Banjar cuman saya aja atau beberapa yang lain atau bahkan dari luar Banjar yang terlibat. Saya mau bahwa ini tempat kita loh, ini kita domisili di Banjar dan ini kita punya tempat ini. Saya mau kita semua bergabung di sini, kita semua sama-sama membangun tempat ini. Jangan khawatir dengan nilai. Ini kalau Bapak Ibu sekalian yang paham dengan saya bukan orang yang level dengan hal-hal yang tinggi-tinggi gitu. Jadi saya pemain, kalau dibilang boleh dalam tanda kutip pemain recehan. Jadi dengan 1.000, dengan 2.000, dengan 10.000 kita bisa terlibat dalam proyek di sini. Insya Allah kita yakin bahwa
untuk anak-anak kita ke depannya aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.